Nah, jadi memang next boleh berjuang mengatasi kesendirian, menjaga kesetiaan itu ketika harus menjalani pernikahan jarak jauh, memang itu tidak mudah gitu ya. Namun dengan keyakinan, kepercayaan, kejujuran, komunikasi yang baik, maka hubungan jarak jauh yang harmonis pasti bisa tercapai. Jika nanti ada kendala-kendala dalam LDM masih tetap berlanjut, sudah coba berbagai macam cara dalam menyelesaikan. Jangan putus asa. Ibu bisa konsultasi dengan psikolog yang memang menangani konseling rumah tangga. Oke, materinya tidak banyak, tapi saya yakin materinya yang sedikit padat bisa menambah wawasan ibu-ibu dalam bagaimana menjalani hubungan jarak jauh secara positif, karena ibu-ibu juga harus paham peran kita itu bukan hanya istri, kita juga seorang ibu. Seorang ibu itu pasti juga punya anak-anak di rumah. Anak perempuan akan belajar keperempuanannya dari perempuan terdekatnya, ibunya. Bagaimana dia akan melihat, bagaimana ibunya ketika menyelesaikan masalah, bagaimana ibunya ketika berinteraksi, bagaimana ibunya ketika menyelesaikan sesuatu. Nah, ini yang akan menjadi contoh bagi anak-anak. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah peniru yang ulung. Jadi jangan sampai nanti anak justru meniru hal-hal yang negatif. Begitu juga selalu tetap semangat dalam membina hubungan yang jauh, tapi tentu tidak mengurangi rasa gitu ya. Rasa walaupun jauh tapi dekat, apalagi teknologi saat ini itu mempermudah kita untuk berkomunikasi walaupun jauh di mata tapi dekat di hati, dan seperti itu Bu ya. Mungkin hanya itu materinya, nanti bisa kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Pasti di sini sudah banyak ibu-ibu yang penasaran. Kalian curhat, boleh, monggo. Terima kasih kepada Bapak Junaidi atas materinya yang sangat berbobot dan isinya daging semua ya ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu di sini juga pasti sudah menyimpan banyak sekali pertanyaan di dalam benak maupun di dalam lubuk hati ya ibu-ibu. Nah, maka dari itu kita buka saja sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, bisa langsung membuka mute dari mikrofon. Dan bagi ibu-ibu yang belum bisa bertanya langsung nih, karena mungkin malu atau ada gangguan lainnya, boleh drop pertanyaan di kolom chat. Baik, apakah ada penanya ibu-ibu? Bisa langsung di-unmute saja. Ibu Ica Hari ULP Bukit, silahkan di-mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Ibu Ica Hari dari ULP Bukit Kemuning. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya kan kebetulan termasuk baru juga. Maaf ya, suara anaknya. Ya, nggak apa-apa Bu, kami tahun mengalami LDM dan anak saya terutama yang kecil ya, anak saya kecil baru berusia 2 tahun 6 bulan. Nah itu bagaimana memberi pengertian ke anak yang baru 2 tahun 6 bulan bahwa ayah ibunya itu sedang mengalami LDM begitu. Memberi pengertian supaya anaknya terkadang tantrum karena ayahnya tidak ada di rumah. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab apa kita dengarkan dulu pertanyaan selanjutnya Pak Junaidi? Langsung jawab aja Bu ya. Langsung jawab aja dulu ya. Biar Bu Ica nggak penasaran. Jadi begini Bu, mulai sekarang kita mencoba untuk mengubah mindset kita bahwa yang namanya anak itu bukan berarti dia anak kecil, gitu ya. Apalagi anak usia 5 tahun. 5 tahun itu masanya golden age,
masa perkembangan saraf-saraf di ujung-ujung sensorik di otak itu berkembang sangat-sangat luar biasa. Jadi memang terkadang pemahaman mereka itu belum baik seperti kita orang dewasa, atau seperti remaja aja belum. Kita jelaskan aja secara konkret, ayah mau cari uang buat kita nanti misalnya mau lebaran, buat adik untuk beli. Hal-hal sederhana dengan bahasa mereka. Nah, ini kalau disampaikan secara terus-menerus, insya Allah dia akan paham, akan mengerti bahwa ayah bekerja, gitu ya. Dan yang terpenting adalah komunikasi rutin dengan ayahnya. Apalagi ini anaknya laki-laki ya Bu ya. Anaknya, halo Ibu. Halo, Ya, anaknya perempuan. Ini masih kecil nih. Yang Ya. ini suka Oh iya. 2 tahun Pak, bukan Halo. Oke. Ya. Anak perempuan juga itu memang dekat itu dengan ayahnya gitu ya. Ya itu tadi saya bilang, mereka sedang membentuk satu yang namanya first love. Cinta pertama tuh dengan ayah. Apalagi kalau ayah yang memang sering bertugas jauh, pasti ketika pulang itu yang sangat luar biasa. Nah, itu selalu beri pemahaman. Selalu punya jadwal-jadwal khusus untuk video call dengan ayah. Insya Allah bisa. Nah, sekarang kita harus belajar bagaimana menangani anak tantrum. Nah, banyak mungkin Ibu nanti bisa belajar melalui internet, tapi sederhananya begini, Bu. Ketika anak mengalami tantrum, hal yang pertama harus kita lakukan, kita jangan langsung bereaksi. Misal nih, tantrum dia tuh ngamuk, muter-muter di bawah, biarkan saja. Biarkan dia mengeluarkan emosinya, gitu ya. Karena kan mereka juga sedang belajar bagaimana menyalurkan emosi, gitu kan. Begitu dia sudah selesai, kita dekati. Kamu kenapa sayang? Kenapa kamu? Begini loh, iya. Kalau memang seperti itu, apakah memang kamu harus melakukan seperti itu? Kalau ibu sering melakukan itu tantrumnya nggak lama, Bu. Tapi kalau setiap dia tantrum, selalu ibu turuti, selalu ibu gendong, itu nggak akan pernah selesai tantrumnya. Jadi seperti itu ya Bu Ica ya, cara sederhananya saja untuk mengatasi tantrum. Silakan dicoba. Biasanya sekali, 2 kali masih belum, tapi suatu saat nanti akan menemukan klik. Jadi 2 individu, baik orang tua anak atau anak dengan kakaknya, itu butuh waktu klik mereka untuk, oh iya, saya ngerti. Nah, yang penting ibu tidak melakukan ketika dia tantrum selalu ibu tolongin. Jadi itu sebagai senjata dia. Ingat loh, anak itu kadang pintar, dia ngakalin kita. Kalau ngamuk, kalau saya ngamuk, saya banting-banting, saya teriak-teriak, pasti saya nanti dibelikan. Berarti di sini yang bodoh siapa? Kita dong orang tua, kan gitu ya. Masa bisa dikadali sama anak? Kan gitu. Karena apa? Karena kita salah menyikapin hal itu. Itu Ibu Ica. Oke, Bu Ica ya, nanti belajar mengatasi tantrum pada anak. Baik, terima kasih kepada Pak Junaidi. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah Ibu Sari Lovira. Dani, silahkan untuk bertanya. Terima kasih kepada moderator. Begini Pak, tadi kan salah satu kunci agar tetap harmonis itu lower the expectation. Jadi ekspektasinya kita rendahkan. Mungkin sedikit curhat nih, banyak dari kami memang sudah tidak berekspektasi seperti hari-hari besar keagamaan ya. Lebaran suami kita standby. Itu udah biasa banget lah kita tidak mengharapkan suami di hari-hari besar. Namun terkadang di hari yang sangat penting itu lebih parah lagi kalau bahasa saya. Saya pernah melahirkan 2019, operasi jam 7 pagi, jam 1 siang itu suami saya dijemput sama timnya untuk foto bersama. Waktu itu mau perpisahan Ibu GM terdahulu. Saya sampai nangis waktu itu Pak, karena posisi jahitan belum kering, habis operasi sesar, dan suami saya pergi gitu foto. Padahal suami saya itu sudah menolak, sudah berusaha, maaf nih istri baru melahirkan. Lalu ternyata dari pihak kantor terkadang tidak mengerti lah bahwa ada hal-hal yang sepertinya perlu didampingi gitu. Nah, pertanyaan saya ialah bagaimana mempersiapkan diri jika nanti terjadi hal-hal seperti ini lagi, karena waktu hari itu saya sangat
sedih Pak, saya menangis gitu di rumah sakit. Dan nanti ke depannya kan kita nggak tahu kalau misalkan nanti ada teman-teman nih sama ibu PI yang mengalami seperti saya, atau saya nanti mau melahirkan lagi, kalau terjadi bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, Oke. terima kasih. Langsung dijawab aja ya Pak. Ya, langsung. Ya. Ibu Sari Lovira dari Belambangan Numpu ya Bu? Wah, jauh. Oke. Ada satu ilmu Bu, ilmu psikologi yang mungkin bisa kita gunakan semua bagi siapapun. Apa ilmunya? Belajar tidak berharap. Kenapa saya bilang gitu? Ketika kita berharap, terutama berharap pada manusia ya, karena kita sebagai orang beragama Islam, kita hanya berharap itu kepada Allah. Karena ketika kita berharap pada manusia, siapapun, pasangan, anak, orang tua, siapa lagi? Atasan. Ketika tidak sesuai dengan harapan kita, yang pertama kali kita rasakan apa Bu? Kecewa Pak. Kecewa, sakit hati, mangkel, gondok, dan lain-lain sebagainya. Jadi belajar Ibu dari sekarang, kita belajar tidak berharap pada makhluk, tidak berharap pada manusia, sekalipun itu pasangan kita. Kenapa saya bilang ketika harapan kita nanti nggak sesuai, ngarep ini suami nanti pulang pulang mandah ya Bu ya istilahnya ya. Kalau pergi jauh gitu ya, pulang kerja gitu ya, udah 1 bulan nggak pulang, berharap nanti suami saya pulang bawa bunga gitu. Ya. Ternyata enggak, malah bawa pakaian kotor. Akhirnya apa? Ibu sambil nyuci itu sambil banting-banting Bu. Yakin saya bilang Bu, sambil banting, sambil ngomel, nggak mikir apa. Udah 1 bulan ditinggal, bukannya bawa makanan, bla 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 bla. Yang Ibu rasakan capek, hati sakit, kesel. Belum lagi nanti anak-anak ngelihat, belum lagi nanti reaksi suami kita ngelihat. Makanya apa untungnya? Nggak ada. Jadi mulai sekarang belajar tidak berharap, terutama berharap kepada makhluk, kepada manusia, siapapun itu. Gitu Bu ya. Kalau Ibu mau berharap, agama kita sudah mengajarkan berharap sama Allah, minta sama Allah. Yakin deh. Ya benar ya Pak ya, berharap hanya kepada Allah, berharap selain kepada Allah musyrik nanti Pak ya. Baiklah. Silakan. Bagaimana Bu Sari Lovira? Apa mau menambahkan atau ada yang masih mau ditanyakan? Iya, cukup. Berarti memang harus benar-benar lapang dada dan ikhlas menjalani betul, jadi Ibu. suami bapak-bapak listrik ya Pak ya. Iya, betul Ibu. Artinya kita harus paham bahwa ketika kita suami kita gitu ya punya rumah kedua itu adalah pekerjaan. Apalagi pekerjaan di sini perusahaan listrik negara yang memang tidak bisa ditinggal, nggak bisa daring. Petugas PLN itu nggak bisa daring Bu. Gitu ada ceklek mati lampu di situ, mati listrik di situ lama, itu harus segera. Bagaimanapun lagi ngapain tuh harus cepat. Itu sama seperti saya merasakan karena saya kebetulan juga tenaga medis di rumah sakit. Jadi kalau ada kasus nih misalnya nih, saya lagi seperti ini, tiba-tiba saya dapat telepon dari rumah sakit, Pak Jun ada kasus baru masuk tentang bunuh diri, Pak Jun segera datang. Itu saya tinggal. Jadi memang pekerjaan ketika kita memilih resiko pasangan kita bekerja pada satu tempat, kita harus siap. Menerima itu adalah kunci penting. Ketika kita bisa menerima, insya Allah kita perjalanannya akan lebih mudah. Tapi kalau kita tidak menerima, percaya Bu, sampai kapanpun itu nyesek, nggak enak. Itu ya Bu Saria. Oke Pak, acceptance ya Pak ya. Ya. Menjawab ya Bu. Ada pertanyaan melalui kolom chat ya Pak, saya coba bacakan. Silakan. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana menyiasati keharmonisan rumah tangga jika belum memiliki keturunan? Karena saya lihat tadi faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah salah satunya kehadiran anak. Mangga Pak, silahkan. Oke. Artinya gini Bu. Ibu siapa yang bertanya? Ini Ibu Sirli Anton dari UID Lampung. Oke, Ibu Sirli. Anak itu titipan dari Yang Maha Kuasa, sama.
uh, dengan pekerjaan juga titipan, kemudian dan semuanya itu titipan. Ketika kita belum menerima sesuatu, berarti ada sesuatu tuh dalam diri kita. Kita mungkin harus belajar, gitu ya, belajar. Mungkin kita harus introspeksi lagi, apakah memang Allah kasih ini untuk menguji saya, gitu ya. Kita harus terbuka. Nah, banyak hal kok yang sebenarnya bisa kita lakukan, gitu ya. Memang tidak semua pasangan itu memiliki anak. Tapi ketika ada anak itu menjadi satu sangat luar biasa. Nah, ketika kita belum memiliki anak, ini perlu pemahaman kedua belah pihak itu saling saling menguatkan, saling pengertian dan banyak hal yang mereka bisa lakukan untuk melakukan banyak hal. Misalnya ya mungkin dengan pengobatan terus melakukan itu bisa dicoba. Kebetulan di klinik saya kita ada program untuk memiliki anak gitu ya. Nanti ada pendampingan psikologis yang memang bisa dilakukan untuk menyikapin hal itu gitu. Termasuk bagaimana persiapan baik secara kesehatan fisiknya, kemudian kesehatan psikisnya. Pernah kita mencoba misalnya dengan mengangkat anak. Ini bisa jadi solusi. Mengangkat anak ternyata istilahnya mungkin kalau di masyarakat awam itu pancingan gitu ya Bu ya. Tapi benar secara psikologis ketika mengangkat seorang anak tuh muncul tuh rasa-rasa merawat, memperhatikan, berbagi itu muncul dan alhamdulillah tidak butuh waktu lama, setahun kemudian Allah beri titipan itu. Artinya keturunan itu bukan satu hal mutlak untuk menjadi satu keharmonisan. Masing-masing pasangan ini bisa introspeksi, bisa terus belajar, tetap terus berusaha sehingga suatu saat akan memperoleh apa yang mereka inginkan. Dengan banyak cara. Punya anak tidak harus ya. Harus dipahami juga. Punya anak tidak harus dari kandungannya sendiri. Punya anak tidak harus dari pasangan itu sendiri. Dengan mengadopsi atau misalnya memberi bantuan di tempat-tempat anak-anak asuh itu bisa menjadi jalan. Malah justru bila mereka mengadopsi atau bukan anak kandungnya, tapi dia berhasil tuh mendidik, mendampingi, membesarkan menjadi orang yang jauh lebih baik, yang mungkin mereka atau anaknya itu berasal dari keluarga yang tidak mampu, tapi mereka ini berhasil mengangkat derajat anak ini menjadi jauh lebih baik. Itu saya rasa lebih hebat Bu daripada mereka yang punya yang anak kandung, karena memang itu anak kandung gitu ya. Tapi coba bayangkan, mereka mengadopsi anak yang entah siapa, yang anak dari keluarga miskin, tapi mereka adopsi, atau mereka kasih bantuan, mereka mengangkat seorang anak untuk itu akan jauh lebih baik. Banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan sehingga keharmonisan itu bisa terjadi. Iya Pak, baik Pak. Karena masih ada pertanyaan lain, saya lanjut ya Pak ya. Oke. Dari Mbak Maya Nugraha. Assalamualaikum Pak, mohon tips agar waktu berkumpul berkualitas untuk pasangan yang waktu bertemunya terbatas seperti pasangan LDM. Apa? Ayo. Tips agar waktu berkumpul berkualitas. Ya, Pak. Oke. Jadi biasanya kan kalau mau liburan atau mau ketemu itu kan sudah ada jadwal. Seminggu, sebulan, atau waktunya pasti jauh hari. Nah, pasangan ini bisa berdiskusi, mengatur jadwal. Misalnya, pulangnya 2 hari. Dari sekarang berdua tuh bikin diskusi. Kalau ada anak, libatkan anak. Nanti kalau papa pulang, kita buat jadwal, yuk kita ngapain aja. Silakan. Libatkan juga papanya. Bertiga, berempat, pokoknya ada ayah, ibu, anak-anak. Itu diskusi. Melalui video call kan bisa. Buat jadwal yang disetujui oleh semua dan menjadi satu waktu yang ditunggu-tunggu buat semua.
Sehingga nanti menjalaninya tuh enjoy. Punya jadwal, oh nanti papa pulang sehari nanti kita bisa nih jalan-jalan ke pantai, kita bisa mengunjungin ini, silakan buat jadwal. Itu akan jauh lebih baik daripada pulang nggak jadwal, udah ngumpul sekedar. Jadi waktu yang cuman libur 2 hari, 3 hari atau seminggu habis tanpa schedule yang baik. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya. Semoga dapat mewakili ya. Pertanyaan selanjutnya dari Weni Taufik. Assalamualaikum. Izin bertanya, Pak, bagaimana mengganti sementara peran ayah terhadap anak laki-laki usia 8 tahun yang banyak membutuhkan aktivitas fisik umumnya seperti main perang-perangan atau gulat? Nah, menarik sekali pertanyaan. Ya, saya selalu nyampaikan. Biasanya begini, terkadang malah bukan kalau ayah yang bekerja jauh gitu ya, itu masih memungkinkan untuk masih bisa video call atau segala macam gitu ya. Bagaimana kalau yang divorce, perceraian atau ayahnya meninggal gitu ya, ayahnya tidak ada gitu kan. Pakai ayah pengganti, bukan menikah lagi Bu. Ayah pengganti itu paman atau om atau Pak D. Nah, atau ada gurunya, itu sebagai ayah pengganti namanya. Agar peran-peran yang ayah secara fisik tidak hadir, itu bisa tergantikan dengan baik. Dan memang peran ayah pengganti ini benar-benar figur yang baik gitu ya. Kita juga harus kenal, misal kita punya adik laki-laki, kita tahu karakternya, agamanya baik, dia juga begini, dia jadikan temannya sebagai ayah penggantinya. Apalagi ini usia 8 tahun, sebentar lagi kan akan memasuki usia remaja gitu ya. Nah, hal ini, tapi peran ayahnya yang lagi bekerja itu tetap berkomunikasi, tetap video call, dia tetap berdiskusi. Papa, tadi aku main sama om, begini. Woi, bagus itu nak, segala. Nah, itu hal-hal seperti itu tuh bisa dilakukan. Baik, Pak. Betul sekali ya, Pak, bisa digantikan perannya dengan yang terdekat ya. Ada lagi penanya langsung dari Mbak Lisi Irma Nur Cahya. Silahkan Mbak Lisi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Saya ingin bertanya Pak, jika kita melihat dari sisi lain gitu ya Pak ya, kan sudah kita ketahui kalau misalnya untuk LDM ataupun LDR itu, kalau misalnya untuk sisi perempuan biasanya dia lebih emosional gitu ya Pak ya, karena mungkin lebih capek di rumah, terus rasa kangennya itu kayaknya lebih cepat gitu kan ya Pak ya. Tapi kalau yang ingin saya tanyakan, gimana kalau misalnya dilihat dari sudut pandang si pasangan kita, laki-laki misalnya, Bapak sendiri sebagai suami misalnya ya, ketika menjalani LDM itu, inginnya seperti apa gitu, lebih dimengerti oleh istrinya itu seperti apa gitu Pak. Jadi agar kita bisa menyikapi kalau misalnya kita menjalani hal seperti ini, kita juga kan mungkin bisa empati untuk di posisi laki-laki, di posisi suami kita gitu. Bagaimana Pak menurut Bapak? Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Lisi. Silahkan Bapak. Oke. Yang pasti setiap manusia berbeda Bu ya. Kalau saya tanya Pak sebagai laki-laki satu-satunya nih Pak di sini. Ya, artinya begini, komunikasi dengan pasangan itu pasti gitu Bu ya. Pernikahan ibu dengan pasangan, pasti ibu kenal nih karakter-karakter. Apakah memang suami saya itu senang ditanyain gitu ya, diperhatiin gitu ya. Jangan sampai kita tidak kenal dia. Karena ketika kita tidak kenal dia, justru respon yang kita berikan salah. Bukannya enak, dia malah bilang nanti, kamu kepo banget sih, 5 menit sekali tanyain saya lagi gimana. Gitu. Jadi masalah kan gitu ya. Saya percaya, pasti ketika suami melakukan hubungan jarak jauh, pasti sudah terjalin nih kontak gitu kan. Dan komunikasi juga penting. Makanya tadi saya bilang, kita harus bisa bercerita, kita harus menyampaikan. Saya senang kalau misalnya kamu ingatin saya sudah makan belum, terus kamu lagi di mana, itu silakan
komunikasikan, karena memang setiap orang berbeda. Belum tentu dia suka ditanyain juga. Tapi ada juga tuh yang senang kalau ditanyain. Nah, kuncinya adalah ibu pahami pasangan ibu, gitu ya. Pasangan wanita itu kan dikaruniai perasaan, dikaruniai empati yang lebih daripada pria. Boleh lah. Iya, Nah, Pak. makanya itu manfaatkan untuk mengenal. Dan jangan sungkan menebak. Ingat, kita manusia, kita bukan dukun, Bu. Kalau dukun kan dikira-kira, oh ini suami saya nih gini. Terus kita bereaksi salah. Tanyain aja, Mas, kamu sukanya kalau yang gimana? Tanyain. Iya. Karena jangan sampai punya berpikir gini, kamu kan nanti ngerti sendiri. Itu juga sulit, gitu ya. Belum tentu juga, gitu. Makanya berumah tangga itu kuncinya satu kok, Bu. Berumah tangga itu kuncinya tuh komunikasi. Kalau komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik, itu biasanya nggak lama. Nggak lama ya, Pak. Biasanya nggak lama. Ya. Nanti kalau Berarti kalau ditanya yang dia tipenya cuek, kita ya nggak usah terlalu sering tanya ya Pak ya, biasa Ya. aja gitu. Ya. Bila perlu begini Bu, biasakan. Jadi kalau saya melakukan konseling perkawinan gitu. Sekarang kan kalau di kota-kota besar gitu ya, kayak di Bandung saya dulu. Jadi sebelum seseorang menikah, itu bukan hanya cek kesehatan saja, tapi mereka harus melakukan konseling perkawinan dengan psikolog. Nah, nanti yang salah satu kita sarankan adalah usahakan setiap harinya si pasangan ini punya waktu maksimal 1 jam berbicara tentang rumah, tentang perasaan-perasaan. Kalau ini sudah dilatih dari awal menikah, itu hal yang mudah. Tapi kalau tidak punya waktu setiap hari untuk berbicara tentang saya hari ini capek loh, saya hari ini begini loh, kita nggak tahu tempat untuk bercerita dengan siapa gitu ya. Kalau malah cerita nanti malah justru jadi salah gitu kan. Nah, makanya dari awal itu udah harus mulai dilatih. Kalaupun misal menikah sekarang sudah 30 tahun gitu Bu ya. Tetap komunikasi harus jalan. Latih lagi. Yang namanya berumah tangga seperti saya bilang tadi kan di awal, kenapa sih orang menikah itu dibilang dengan berumah tangga? Padahal rumahnya tuh belum tentu ada tangga. Sebenarnya itu adalah kiasan bahwa ketika menikah, tahapan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu membentuk pasangan itu menjadi semakin dewasa, semakin bijak menyikapi, semakin saling memahami, gitu. Terbuka, itu kuncinya. Terbuka. Ya. Betul ya Pak ya. Baik, masih ada penanya secara langsung, yaitu Mbak Putri Ilham dari UP3 Tanjung Karang. Waktu dan tempat dipersilakan Mbak Putri. Ya, makasih Mbak Renata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya Pak, saya mau menanya Pak. Kan katanya kan suami itu atau pria ada masa puber kedua ya Pak ya. Nah ini nih Pak yang aku tunggu-tunggu, nggak ada yang nanya kayak gini dari tadi Pak. Jadi memang pada saat ini saya mengikuti suami saya bekerja. Kalau gitu Pak, nanti pas suami saya memasuki tahap puber kedua ya Pak ya, terus LDM Pak, gimana Pak cara mengatasi biar kita tuh sebagai istri tuh ya nggak was-was, ya nggak curiga gitu kan Pak. Itu kan salah satu, pasti kan ada tips atau nggak trik-triknya kan Pak ya. Nah itu bagaimana ya Pak cara mengatasinya? Makasih. Kedua. Oke, begini Bu Putih. Dalam psikologi itu puber kedua nggak ada, gitu ya. Itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya mungkin kata-kata dari orang awam yang kasus-kasus tertentu, gitu ya. Jadi tidak semua orang itu akan seperti itu. Ketika komunikasi tidak berjalan lancar, ketika rumah tidak membuat nyaman, ketika apalagi rasa di rumah itu berkurang, yaitu tadi dia akan keluar. Makanya selalu saya sampaikan, ibu-ibu harus paham bahwa ibu tahu nggak kalau
Pernah dengar nggak? Rumahku surgaku. Pernah, Ya, Pak. Pak. Sering dengar. Tahu. Dan Di dalam surga ada apa, Bu? Ada bidadari atau ada preman? Agar gak kepo sama isi chat HP Bapak. Iya. Di dalam surga ada bidadari atau ada preman, Bu? bidadari, Pak. Bidadari. Bidadari itu seperti apa, Bu? Lemah lembut, cantik, nyaman. Ya, harus gitu ya. Terus pakaiannya tuh cantik, dandan, wangi, tidak rombeng. Tidak, batiknya juga bukan batik yang waktu SMA dulu studi tour belinya beberapa tahun yang lalu, itu kalau di rumah dipakai, Bu. Jadi kalau di rumah itu dandan kurang, bawanya bete mulu, terus cerewet, galak. Ini makanya selalu saya sampaikan bahwa penyebab perselingkuhan, penyebab ada orang ketiga masuk, itu bukan hanya salah suami. Saya bukan membela, Bu, ya, tapi peran istri ada. Kita sadari bagaimana kita. Saya menangani kasus-kasus perceraian, saya coba untuk introspeksi jadi si ibu. Coba ibu resapi, saya bilang. Ibu hayatin. Kita nggak usah ngeliat keluar lah. Kita nggak usah menyalahkan orang lain. Kalau memang pasangan kita selingkuh, coba lihat diri kita. Bagaimana kita sehari-hari. Nah, itu bisa menjadi pemicu. Ya, karena kita tahu sendiri. Yang mungkin kita nggak perlu ngeliat keluar lah. Kita sendiri aja kalau keluar rumah kayak apa? Pasti bertopeng. Sikap selalu dijaga. Dandanan pasti bagus. Pakai baju yang paling bagus. Tujuannya buat apa? Buat dilihat. Sama, wanita yang di luar sana juga seperti itu. Dan sasaran empuk adalah pria-pria dewasa yang memiliki uang, pasti. Nah, makanya kita jadi saya selalu bilang kayak gini nih, kalau ada konseling perkawinan. Bu, kalau bisa, bapaknya di rumah tuh dipelorotin habis. Peloroti itu bukan dalam hal ekonominya, bukan. Tapi ambil hatinya. Hatinya tuh diambil. Mikir kalau dia keluar rumah, dia yang berpikir tuh rumah, istri. Sehingga kalau ibaratnya jalan melihat ada cewek cantik, dia enggak lah, kasihan istri saya, sayang istri saya. Nah, hal-hal seperti itu ya harus dimunculkan. Jadi kita harus tumbuhkan itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita nggak perlu nyalahkan orang lain, kita kembali susun lagi, perbaiki lagi. Maka tadi saya bilang kita bukan hanya seorang ibu, kita juga istri. Nah, istri yang bagaimana? Yang seperti tadi, istri itu bidadari. Bidadari itu seperti apa? Penyabar. Istri itu harus tenang. Istri itu harus buat nyaman. Kita tahu bahwa suami, anak-anak itu sehari-hari keluar. Mereka beraktivitas keluar. Ketika mereka pulang, di rumah itu harus menenangkan mereka. Tapi kalau di rumah ngelihat emaknya dari subuh sampai mau malam itu kayak burung pusing, Bu. Apalagi kalau ini Pak, ini ada waktu 3 menit lagi yang tersisa ya Pak. Daripada saya mulai agak penasaran nih karena di-trigger Mbak Putih nih, maaf nih. Ya. Pak, kalau tadi yang Bapak paparkan kan misalnya kesalahannya ada di perempuan, mungkin ya kita saling. Ada di kedua belah pihak, Bu. Ya, dari kedua pihak. Tapi Pak, pihak. maaf kata gitu ya Pak, ini korban sinetron layangan putus nih Pak. Istri udah cantik Pak, udah soleha, rumah udah bagus, anak udah sempurna. Ya. Suami di rumah romantis gitu Pak. Di belakang masih punya. Nah, gimana itu Pak? Salah saya apa? Kata dia gitu ya Pak. Itu begini, Bu. Gimana jadi tuh, Pak? Memang setiap orang itu kan kalau saya kebetulan psikolog klinis gitu ya. Jadi memang ada gangguan-gangguan tertentu di orang gitu ya. Apakah gangguan penyimpangan perilaku seksual? Itu hasil dari dampak dia masa lalu dulu. Nah, sehingga dia bisa bersandiwara. Hanya orang-orang pintar yang bisa melakukan itu. Kecerdasan tinggi sehingga dia mencoba untuk ketika di rumah dia baik gitu, tapi ketika di luar beda. Jadi memang ada 1-2 kasus gitu ya, yang memang orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian.
Oh, jadi itu termasuknya gangguan kepribadian ya, Pak? Iya, gangguan kepribadian. Hmm. Tapi kalau secara umum gitu ya, perselingkuhan secara umum itu kesalahannya itu ada di kedua belah pihak. Kalau saya amatin, memang ada kasus 1-2 gitu ya, itu karena memang mungkin kayak tipe hiperseks. Hiperseks itu kan gangguan penyimpangan perilaku seksual. Dia sudah punya istri, dia sudah mendapatkan, tapi dia nggak puas. Ada. Oh iya, dia Ya, mencari dan- adrenalin gitu ya, Pak? Iya, tapi maaf, kalau di praktek saya bukan hanya laki-laki, Bu. Saya pernah dapat kasus itu perempuan juga sama. Ada yang seperti itu. Artinya penyimpangan perilaku seksual ini memang tidak mengenal jenis kelamin, tapi banyak dilakukan oleh pria karena memang pria kan ya kayak gitulah. Oh, baik Pak. Ini waktunya sudah pas sekali ya, 14.40. Sebetulnya masih banyak sekali Pak pertanyaan, tapi bagaimana ini saya tidak bisa bacakan ya ibu-ibu ya, mohon maaf ya. Tapi salah satunya aku bisa bacain, makasih Pak katanya untuk jawabannya tuh. Pak, Masya Allah mantap Pak jawabannya, terima kasih tim PIK KUP3 Metro, sama-sama. Materi oke, pembicaranya oke banget, melek nggak ngantuk tuh Pak. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin ya Pak ya. Ya. Ibu-ibu sekalian, apa ya Bu? Saya boleh nambahin nggak Oh sedikit? iya, boleh Pak, silakan Pak. Karena di sini kan semua rata-rata ibu rumah tangga, gitu ya. Ya mungkin memang apa namanya, kalau orang awam melihat ini tabu gitu. Tapi penting sekali bahwa pendidikan seks itu penting, gitu ya. Terutama kita dengan pasangan kita. Jadi ketika kita berhubungan seks dengan pasangan, berusaha ada komunikasi. Ketika tidak nyaman, sampaikan. Maunya yang seperti apa. Ingat, ini pasangan, bukan siapa-siapa. Pasangan kita yang sah di mata negara dan di mata pencipta kita. Jadi karena memang seks itu adalah awal, ya walaupun tidak semua Bu ya, tidak semua, tapi secara umum. Makanya saya ingat kata Dr. Boyke, kebetulan dulu pernah mengisi seminar umum di kampus gitu ya. Ini permasalahan ranjang ini bisa menjadi titik awal untuk masalah-masalah lainnya. Nah, makanya ibu-ibu jangan sungkan ketika tidak nyaman, ketika tanyain, Mas, kamu kepengennya yang kayak apa? Selagi itu halal, gitu ya. Halal artinya tidak melakukan pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, itu silakan lakukan. Oke. Ini penting sekali. Oke, ibu-ibu. Oke, mohon maaf ya buat ibu-ibu, karena secara umum ketika saya menangani kasus-kasus rumah tangga, problem awalnya tuh titiknya tuh di situ. Walaupun terkadang banyak orang itu tabu, itu enggak, itu yang memang harus dibicarakan. Dan sebenarnya suami juga ketika mereka punya grup dengan teman-temannya itu ngomongnya ke arah sana. Ya. Oke, itu aja Bu Renita tambahannya. Oh iya, iya Pak. Terima kasih sekali kepada Bapak Junaidi atas materinya yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan kepada ibu-ibu sekian sesi tanya jawab dari kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas antusias dan pertanyaan tuh. Saya sampai belibet ini saking. Sebenarnya masih banyak emosi-emosi yang ingin tercurahkan Pak ya. Antusias dan pertanyaan ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf bila tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan dan jawab ya Bu. Semoga pertanyaan yang sudah terjawab mewakili pertanyaan ibu-ibu lainnya juga. Dan bila ibu-ibu masih ingin berkonsultasi, boleh nanti langsung saja ke Bapak Junaidi ya Bu, yang tadi saya share nomornya, atau boleh DM lagi panitia. Baiklah, dari semua materi yang telah disampaikan, izinkan saya menarik kesimpulan bahwa sejatinya pernikahan adalah satu proses adanya ikatan janji suci yang dilakukan oleh individu-individu yang sudah matang secara fisik maupun psikologis. Seperti yang disampaikan oleh Bapak B.J. Habibie, sejatinya cinta sejati itu memandang kelemahan, lalu diubah menjadi sebuah kelebihan
untuk dapat selalu saling mencintai. Dan kesetiaan berarti ketulusan untuk menyimpan satu hati di dalam hati dan berjanji untuk tidak mengkhianati. Semoga apa yang telah Bapak Junaidi sampaikan menjadikan pernikahan kami semua semakin kokoh, kompak, bersama-sama mengingatkan dalam kebaikan, sampai dikumpulkan kembali di surga. Amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Bu ya. Saya kembalikan lagi acaranya kepada Ibu MC kita, yaitu Ibu Dita Sukoco. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu. Dadah. Ibu Sri, terima kasih Ibu Diana, terima kasih semua ibu-ibu. Terima kasih Bapak. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Saya mohon pamit ya Bu ya. Baik Sebentar, Adin apa udah di foto ya sama Pak Junaidi? Udah ada Foto dulu. foto dulu aja ya Pak ya. Boleh. Foto dulu ya Pak. Ya, kita foto bareng. Iya. Foto dulu ya Pak. Kepada Mbak Beta ya, Mbak Beta. Mbak MC silahkan. Ya. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu-ibu. Mohon siap-siap nanti akan dipandu oleh Ibu Beta. Silakan Ibu Beta ambil gambar. Ibu-ibu bersiap. Ada. Ya, iya, enggak usah lihat Oma L-nya kalau enggak mau. Ya, enggak usah Beta, lihat. apakah sudah bisa? Kita akan foto bersama dulu ya Ibu-ibu dengan Bapak Junaidi. Nanti akan dipandu oleh Ibu Beta. Silakan Ibu Beta. Siap-siap pandu. Halo Bu Dita, Ya, ya, apakah suara saya sudah terdengar? terdengar. Saya hitung ya Ibu-Ibu, untuk slide yang pertama dulu. Ibu-ibu bisa, mungkin yang masih memakai masker, mungkin bisa dilepas dulu atau tidak, terserah Ibu-Ibu. Oke, saya ambil untuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, Ibu-Ibu ya, siap ya. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide yang ketiga ya Ibu-Ibu. Mungkin di slide ketiga ini masih ada yang belum mengaktifkan kamera, bisa tolong diaktifkan terlebih dahulu. Baik, saya hitung ya Ibu-Ibu. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir, Ibu-Ibu. 1, 2, 3. Ya, baik. Sudah selesai, Ibu-Ibu, dokumentasinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC, Ibu Dita. Terima kasih Bu Beta Joki. Ya, terima kasih Bapak Junaidi sekali lagi ya. Terima kasih banyak. Semua assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya Ibu-Ibu temanya. Terima kasih kepada Ibu Renita Cahya. Sekarang kita
ke yang nggak kalah ditunggu ibu-ibu nih. Kuis. Ya. Acara kita selanjutnya kuis ibu-ibu. Kuis ini akan dipandu oleh Ibu Yosi Suteguh. Kepada Ibu dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Dita Sukoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu-Ibu. Waktunya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu Ibu-Ibu pasti Ibu-Ibu ya. Ya, di sesi ini saya akan memberikan Ibu-Ibu hadiah Ibu-Ibu, tapi ada syaratnya Ibu-Ibu harus mengikuti kuis yang saya berikan ya. Nanti kuis ini dimenangkan oleh 3 orang pemenang. Jadi 3 deretan teratas akan berhak mendapatkan hadiah dari saya. Dan juga Ibu-Ibu nih yang tadi yang sudah menyaksikan Zoom dengan mengaktifkan kamera dari awal sampai akhir acara, nanti juga nama-namanya akan kita masukkan ke aplikasi kita, aplikasi Lucky Wheels ya. Nanti nama-nama Ibu akan kami undi, jadi 3 nama Ibu yang keluar itu yang berhak mendapatkan hadiah dari saya juga. Jadi langsung saja Ibu ya untuk mempersingkat waktu. Di sini Ibu bisa membuka kolom chat. Ya, di situ sudah ada link dan passcode-nya. Ibu-ibu bisa klik linknya, kemudian login. Sudah dibuka semua Ibu-ibu ya, kolom chat-nya. Ya, baiklah Ibu-ibu. Saya akan memberikan waktu 3 menit untuk login ya Ibu-ibu ya. Terhitung dari sekarang Ibu-ibu ya. Silakan Ibu-ibu bergabung. Oke, sudah banyak nih yang masuk. Bagi ibu-ibu yang belum masuk, masih kami tunggu ya. Ya ibu-ibu, waktunya sudah tinggal 1 menit lagi. Bagi ibu-ibu yang belum bergabung, dipersilakan untuk bergabung ya. Masih ada tersisa 1 menit lagi.
Sudah 47 orang, Bu Dokter. Oh iya, 48. Mungkin saya beri tambahan waktu lagi ya, Ibu Renita. Baik, baik, baik. Mungkin sudah ya Ibu Renita ya. Mohon maaf Ibu, waktunya sudah berakhir untuk login ya. Di sini sudah terdata 48 peserta ya yang mengikuti kuis ini ya. Mungkin boleh langsung kita mulai saja Ibu Renita ya. Saya hitung mundur ya Ibu Renita. 3, 2, 1, mulai. Ibu-ibu diharapkan konsentrasinya ya Ibu-ibu.
hitung mundur aja, Bu. Oh iya, boleh. Saya hitung mundur ya, Ibu-ibu. Dimulai dari angka 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, selesai. Terima kasih Ibu yang sudah mengikuti quiz ya melalui aplikasi quiz ini. Karena waktunya sudah berakhir ya. Oke, sambil tunggu hasil, saya akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Tadi saya sudah jelaskan yang mengikuti Zoom yang mengaktifkan kamera dari awal sampai akhir acara akan kami masukkan nama-namanya di aplikasi Lucky Wheels. Bisa ditampilkan aplikasi Lucky Wheels-nya. Oke, di sini sudah terdata nama ibu-ibu ya. Iya Mbak, sudah yang selalu. Oke ya. Ya, saya akan mengundi nama ibu-ibu ya. Kalau misalnya yang keluar itulah pemenangnya ibu-ibu ya. Mungkin bisa langsung saya mulai ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 putar. Stop. Oke, selamat kepada Ibu Hasuti Agus. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Selamat Ibu. Selamat Ibu ya. Iya. Langsung lanjut ke putaran yang kedua mungkin ya. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3 mulai. Stop. Ya, selamat untuk Ibu Kiki Iqbal. Ibu Kiki Iqbal. Ibu Kiki Iqbal. Oh iya Bu. Iya, selamat ya Ibu. Ya. Maaf ya Bu, nyambi mandiin anak ya. Iya. Iya, selamat. Oke, langsung Makasih saja. Ya Bu ya. Iya Ibu, sama-sama. Langsung saja putaran terakhir nih Ibu ya. Waduh, pastinya udah deg-degan ya. Siapa yang keluar ya? Saya hitung lagi 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 mulai. Ya, stop. Ya Ibu, ya Ibu. Ya, selamat kepada Ibu Windy Bangun. Terima kasih Ibu Windy Bangun, selamat ya Ibu ya. Terima kasih. Oke. Kita sudah mendapatkan 3 nama yang keluar melalui quiz ini ya. Oke. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Tadi saya sudah janji ya akan membacakan hasil quiz ya sesuai dengan 3 deretan teratas. Oke Ibu-ibu. Saya langsung bacakan saja Ibu-ibu ya. Pemenang kuisis dengan nilai yang tertinggi dari 3 deretan teratas ialah yang pertama dimenangkan oleh Ibu Joki. Ibu Joki, selamat Ibu Joki. Ibu Beta Joki. Oh iya Bu. Ya, selamat Ibu ya. Oke, yang kedua adalah Ibu Anggi Dedi. Ibu Anggi Dedi. Ya Ibu. Selamat Ibu. Iya, sama-sama. Dan yang ketiga adalah Ibu Rona.
Ibu Rona. Selamat Ibu Rona. Halo Ibu Rona. Oke. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada ibu-ibu yang beruntung ya. Mbak Yosi, maaf sebelumnya ada Ya. mandat dari Ibu Gurit katanya. Kalau pengurus kita yang menang, apa di skip aja ya? Kita kasih ke anggota yang nonton lainnya. Gimana? Oh boleh, Juara boleh. kuisisnya. Gimana nih ibu-ibu yang lain? Setuju. Setuju ya? Oh iya. Iya, Berarti panitia didiskualifikasi ya. Oke, Ya. supaya ini ya Bu, Maaf supaya ya. hadiahnya Ibu mohon maaf ya. dengan baik ya Bu ya. Maaf ya ibu-ibu panitia. Enggak apa-apa Bu. Oke. Baiklah, berdasarkan tabel ini Mbak Yosi, silahkan dipilih dari yang paling tinggi Mbak Yosi. Oh iya. Oke, yang pertama jatuh kepada Ibu Rona ya, Ibu Rona. Ya. Dengan perolehan nilai 5.220. Kemudian Ibu Reni ya. Ibu Reni ya. Dengan Ya. perolehan nilai 5.020 dan yang terakhir adalah Ibu Tenia dengan perolehan 4.810. Yes, selamat. Selamat. Nanti pemenang bisa nge-DM di IG PIKK UP3 Metro ya. Oh iya, benar Ibu Renita. Nanti gini, para pemenang nanti dapat kita hubungi melalui WhatsApp ya, gitu. Jika memang tidak terhubung, mungkin nanti para pemenang bisa menghubungi sekretaris kita, Ibu Indahari atau Ibu Beta Joki, dan juga bisa DM melalui Instagram kita, Instagram PIKK UP3 Metro. Baik. Oke. Mungkin bagi ibu-ibu yang belum beruntung jangan khawatir ibu-ibu ya. Yang mungkin tadi udah screenshot ya tentang penjelasan dari Bapak narasumber kita Bapak Junaidi, nanti bisa diposting di IG story ya ibu-ibu ya. Nanti di tag nama IG PIKK UP3 Metro ya. Jadi nanti 2 orang yang terpilih berhak mendapatkan hadiah dari saya. Jadi nanti pengumumannya itu 1 kali 24 jam ya melalui Instagram. Nah, ibu-ibu pantau terus Instagram kami ya, PIKK UP3 Metro ibu-ibu. Jangan lupa yang belum follow di-follow ya ibu-ibu ya. Ya. Kayaknya cukup sekian ya sesi ini, saya akhiri saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Dita Sukoco. Ya. Ibu Dita Terima Sukoco. kasih. Terima kasih Ibu Yosi. Ya, selamat ya sekali lagi buat ibu-ibu yang menang. Kemudian kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama ya ibu-ibu. Kalau tadi kita foto bersama dengan Bapak Junaidi, kalau kali ini kita foto bersama khusus ibu-ibu semua yang ada di dalam Zoom ini ya ibu-ibu ya. Jadi dimohon untuk bersiap-siap, nanti akan dipandu oleh Ibu Beta Joki. Kepada Ibu Beta Joki dipersilakan. Oke, baik Bu Dita. Terima kasih. Suara saya terdengar ya Bu Dita? Terdengar. Baik, ternyata ada sesi foto lagi. Ya, ibu-ibu bisa dipersiapkan untuk sesi foto kita yang terakhir ya. Saya mulai dari screen yang pertama. Mungkin tadi karena udah sesi formal, sekarang kita bentuk ini aja ya Bu, pose Lampung ya. Ya, boleh. Ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, sebentar.
Untuk yang slide 2. Slide 2. 1, 2, 3. Ulang ya Ibu-ibu untuk yang slide 2. 1, 2, 3. Ya, dan slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu-ibu semua. Saya kembalikan ke MC. Silakan Bu. Ya. Terima kasih Bu Beta Joki. Sampai dengan berakhirnya foto bersama tadi, maka berakhir pula acara kita hari ini. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung dalam Zoom kita siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.